Raja Burhanuddin adalah bangsawan Minang, putra keturunan Pagaruyung. Dari hasil jasa-jasanya yang sudah lalu pada Belanda, ia diberi kedudukan lebih kurang sama dengan kontralir, tapi karena ia hanya seorang inlander, maka jadi kontralir itu tidak mungkin. Maka diberikanlah padanya pangkat kemendur atau wadena untuk Master Cornelis, Jatinegara. Tapi ia tidak betah dengan jabatan keluar masuk kantor menghadapi meja, memeriksa apakah Patani sudah bayar pajak atau belum. Sobat, ketika Belanda hendak menelan Sumatera Timur, ialah yang disuruhkan ke sana, untuk mengakali supaya raja-raja pecah mengadu domba antara raja-raja. Ia pergi ke Langkat, ke Deli Kepanai, ke Bilah, bahkan ke Asahan sendiri. Di ketika rakyat dengan raja kompak bersiaga untuk menghadapi Belanda, ia begitu tabah untuk datang ke sana dan dapat meyakinkan diri bahwa ia akan disambut dengan baik. Memang ia disambut dengan baik tidak hanya di Deli yang sudah setengah-setengah, tapi di Asahan pun yang terang-terang bertekad untuk ganyang Belanda. Di ketika persiapan sudah lengkap, sungai sudah ditanami ranjau, ia masih berhasil masuk dan diterima dengan penuh kehormatan oleh Sultan mengingat statusnya sebagai keturunan Raja Pagaruyung. Kuranglah menghargai adat kalau tidak menyambutnya. Sobat berbagi info, tapi apa yang membuat ia berhasil dapat masuk dan berbincang-bincang dengan golongan yang sebenarnya adalah musuhnya? Karena ia adalah petugas aktif Belanda sendiri. Jawabnya mudah saja, ketika ia datang dan menjelang masuk ia sudah menukar bulu sebaik-baiknya dengan bulu yang dapat meyakinkan bahwa ia memang sebulu dengan orang yang didatanginya. Dengan kata lain, ia datang ke nagari yang bersangkutan dengan mengatakan bahwa ia musuh Belanda dan ia ingin membantu mereka untuk melawan Belanda. Ini saja alatnya, dan untuk melakukan ini tentu ia sendirilah yang sudah dapat mengetahui dengan sempurna bagaimana dan apa teknik yang minimal harus dipakai. Sobat berbagi info, demikianlah, untuk mengetahui situasi kondisi Aceh secara lebih sempurna, termasuk untuk mengetahui letak keraton, istana. Tidak lama setelah Vanda Ellen menarik undur seluruh pasukannya dari bumi Aceh, Raja Burhanuddin sudah berada di Banda Aceh. Catatan pasti tidak diperoleh tapi jelas masih dalam bulan Mei ia di sana, Aceh, selama 4 bulan jika dipakai catatan yang menyebut bahwa pada bulan September ia telah dicinduk oleh kapal ronda Belanda, Waterges, dari sebuah perahu Aceh yang sedang terumbang-ambing di perairan. Dalam perahu tersebut selain Raja Burhanuddin turut 10 orang Aceh sendiri. Tidak lama kapal perang, Metalen Cruise, muncul untuk menggantikan tugas pemblokadean Belanda di kawasan itu. Ke-11 orang yang dicinduk dipindahkan ke kapal, Metalen Cruise. Dengan mudah Raja Burhanuddin memperkenalkan diri. Memang tujuannya sesudah selesai mencari segala macam rahasia di Banda Aceh, ia pun berhasil mendapatkan 10 orang nelayan untuk renembawanya bersama-sama menangkap ikan di laut. Padahal tanpa diketahui mereka maksud Burhanuddin adalah supaya dipergoki oleh kapal Belanda dan sekaligus mencinduknya. Menurut kisah yang diungkapkan oleh Burhanuddin sesudah ia kembali di Jakarta, ia tadinya menjalankan tugas untuk mencari rahasia ke Banda Aceh. Sesudah menyampaikan maksud tersebut menerima risiko maut atau apapun juga bila tugasnya gagal. Belanda yang sudah banyak memperoleh jasa dari kesetiaan Burhanuddin menjadi mata-mata yang berpura-pura menjadi pejuang di pihak lawan Belanda, karena sudah mengecap hasilnya yang menguntungkan telah menerima tawaran Burhanuddin tanpa reserve. Sobat berbagi info, demikianlah untuk tugas tersebut dalam bulan Mei 1974, maka ia pun berangkat ke Deli dan dari sini menyusup ke Aceh dan hanya dengan beberapa teman tak percaya ia berhasil tiba di kawasan Aceh yang paling berbahaya bagi musuh, pihak Belanda. Tanpa disadari salah seorang teman seperjalanannya karena kecerobohan lalu ketahuan pada pihak pejuang Aceh bahwa orang itu adalah mata-mata Belanda. Itu saat-saat yang tergawat bagi Burhanuddin, namun ia tidak kehabisan akal. Ia sendiri yang mengatakan bahwa ia benar-benar seorang pejuang, musuh Belanda nomor 1, lantas menganjurkan kepada para pejuang supaya yang tertuduh, mata-mata Belanda itu dicari benar-benar dan kalau bertemu dibunuh saja, karena dengan kelicikan sebagai itu orang lalai meneliti siapa sebenarnya Burhanuddin, maka berhasillah Burhanuddin mencapai Banda Aceh dan berada di sana untuk beberapa lama. Dengan segala rupa akal, dan dengan memakai nama palsu ia berhasil bertemu dengan Sultan Mahmud Shah bahkan tinggal dalam istana. Kesempatan yang diperolehnya itu membuat ia cukup waktu untuk mengetahui keraton selengkapnya, mengukur, dan mencatat semua tempat dan alat-alat pertahanan pihak Aceh di dalam. Sobat berbagi info, tentang Sultan ia menceritakan cukup ramah terhadapnya. Dan ini cerita Burhanuddin.
bahwa Sultan sendiri mengakui kelemahan daya tahan pihak Aceh, ketika mengungkapkan bahwa pada waktu mendengar bahwa pasukan Belanda sudah hampir menerobos ke keraton, Sultan sendiri pun sudah bersiap-siap untuk menyerah diri, kata Burhanuddin. Maju, kata Sultan, bahwa Belanda sudah lemah, tidak cukup tenaga untuk meneruskan perang. Raja Burhanuddin bertanya pada Sultan berapa sebenarnya jumlah kerugian pihak Aceh. Dijawab oleh Sultan, hanya sekitar 400 jiwa meninggal, beberapa luka-luka tidak diperoleh Sultan angka-angkanya, kata Burhanuddin. Tidak terlihat oleh Burhanuddin kegelisahan di kalangan penduduk terhadap perang itu, suatu hal yang mengagumkannya. Penduduk bekerja terus membina kubu-kubu pertahanan tanpa mengeluh sedikit pun, seolah-olah tenaga berat yang ditumpahkan itu hanya pekerjaan biasa. Urusan pertanian hampir tidak diacukan lagi waktu itu, karena penduduk sudah memperkirakan dengan pasti bahwa Belanda dalam bulan Oktober sudah akan datang menyerang. Setiap orang Aceh mempersenjatai diri dengan senapan, kelawang dan pedang atau parang. Bahkan wanita dan anak-anak pun bersenjata, mereka sudah siap untuk turut ambil bagian berperang. Sultan mempunyai kekuatan pasukan sebanyak 80.000, walau demikian Sultan masih khawatir, karena kedatangan Belanda yang kedua bakal berganda-ganda pasukannya. Diperkirakan oleh Sultan bahwa kekuatan pihak Aceh tidak mencukupi, karena Belanda akan menyerang dengan meriam besar yang dapat dihantamkan dari jarak jauh, padahal orang Aceh walaupun mempunyai senapan mereka lebih yakin main pancung berkelewang. Akibat blokade diakui oleh Sultan kepada Burhanuddin yang disangka teman bukan tidak menguntungkan Belanda. Segala bahan pangan dan sandang memuncak harganya. Walaupun beras cukup didatangkan dari pedalaman, namun bibir rakyat masih harus kering sebelum berhasil mendapatkannya. Ikan sendiri sudah tidak pernah ada lagi di pasaran, akibat blokade segala nelayan tidak berani bergerak jauh dari pantai. Informasi lainnya yang diperoleh Burhanuddin dari Sultan adalah mengenai penyerangan Belanda yang gagal itu. Sesungguhnya telah terjadi beberapa granat Belanda mengenai istana. Supaya akibat letusan granat dapat dihindari, diperintahkan kepada anak-anak begitu mereka melihat granat disiramkan pasir cepat-cepat. Setelah Burhanuddin merasa cukup memiliki informasi dan keterangan tentang keraton, ia pun bersiap-siap untuk berangkat. Waktu itu timbul akal padanya untuk menyampaikan suatu gagasan pada Sultan. Gagasan itu mengenai anjuran supaya dikirim utusan ke negari Batak menggajak supaya mereka menentang masuknya Belanda. Dengan demikian bisa diharapkan Belanda akan ricuh sendiri menghadap dua front sekaligus. Ia berangkat setelah beroleh hadiah dari Sultan berupa kelawang dan keris. Tapi bagaimana caranya ia keluar dari Aceh dan sekaligus segera dapat bertemu dengan Belanda? Di suatu kampung dekat pantai ia berhasil mengajak 10 orang penduduk dengan upah mahal untuk membawanya naik perahu menuju Analabu. Pengalamannya di perjalanan sebelum bertemu dengan kapal Belanda, Waterges, cukup mengerikan. Antara lain karena orang-orang Aceh itu timbul syok kepadanya bahwa ia bukan pejuang. Namun kepandaiannya memecah antara mereka dengan membangkitkan isu saling tuduh, membuat akhirnya ia sendiri kurang dicurigai, hingga tiba waktunya besok pagi Waterges menciduk mereka. Sungguh cukup luar biasa petualang Raja Burhanuddin ini, sangat menakjubkan kenapa begitu besar sekali kesetiaannya kepada Belanda. Untuk merendapat kedudukan jika ia berjuang di pihak Aceh tentu tidak sukar, mengingat kecakapannya yang luar biasa dan demikian juga kalau ia mau pangkat dari Belanda bukan payah. Ia pernah mendapat tawaran untuk menjadi Sultan Asahan ketika negeri itu berhasil dikuasai oleh Belanda dan Sultan Ahmad Shah diasingkan. Tapi tidak itu tujuannya. Ketika ditanya apa tujuannya yang sebenarnya, jawabnya hanya satu, ingin memperoleh bintang militer Willem Sorde. Lain tidak dan ia memang telah dianugerahi oleh Belanda militer Willem Sorde kelas 4. Aneh dan lebih aneh ialah bahwa dalam hukum negeri Belanda sendiri dilarang seseorang yang menjadi spion dianugerahi bintang jasa sebagai itu. Namun larangan tinggal larangan. Sebab yang jelas Burhanuddin sudah berhasil menyampaikan kepada Belanda bahan-bahan cukup untuk menempuh jalan yang tepat menuju Roma. Lepas daripada kenyataan ia telah begitu aktif berbakti untuk Belanda, harus diakui bahwa ia seorang yang luar biasa cerdik, tanpa ada duanya zaman itu. Tanpa rahasia dan lokasi keraton yang berhasil dikumpulnya, masih mustahil kiranya Belanda mengenal lokasi penting itu. Sekian dan terima kasih, wassalam.